warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, apa kabar hari ini? Luar biasa. Amin. Alhamdulillah, senang sekali lihat semangat kalian ya. Siap belajar hari ini? Siap. Berdoa dulu sebelum belajar. Silakan Mbak Faiza, kita akan berdoa dipimpin oleh Mbak Faiza. Berdasarkan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mbak Faiza. Alhamdulillah sudah berdoa, sudah benar-benar siap belajar. Lagi biar tambah siap lagi kita akan ice breaking dulu ya. Beribadah olahraga, teman belajar makan sehat dan bergizi. Ayo bermasyarakat, tak lupa tidur cepat. Aku adalah anak Indonesia hebat. Beribadah olahraga, teman belajar makan sehat dan bergizi. Ayo bermasyarakat, tak lupa tidur cepat. Aku adalah anak Indonesia hebat. Hari ini kita mau belajar apa di sini? Oh, susah ya Mas susah. Berpikir komputasional, harus pelan-pelan ngomongnya. Apa ya di dalamnya nanti akan ada banyak hal yang kita pelajari. Sebelumnya Bu Eni akan bertanya dulu. Gambar di situ adalah seseorang yang sedang mencari buku, tirak buku yang bukunya banyak apa sedikit itu? Banyak. Ada pertanyaan. Kalau kalian mau mencari buku di perpustakaan yang isinya ratusan bahkan ribuan mungkin kalau perpustakaannya besar ya, bagaimana cara kalian menemukannya dengan cepat? Bagaimana? Apa yang kalian lakukan? Iya Mas Kenzi? Wah, mencari sesuai judul. Biasanya di punggung buku itu ada judulnya ya. Oke, terima kasih Mas Kenzi. Yang lain? Itu adalah salah satu cara yang akan kita pelajari. Apa kaitannya dengan cara berpikir komputasional nanti ya. Terima kasih sudah menjawab. Kita akan lanjut. Sebelum belajar tentu saja seperti biasa harus tahu tujuan pembelajaran. Kita hari ini kita mau belajar untuk apa? Coba Mbak Ihsan, yang pertama apa tujuan? Bisa dibaca dari situ ya Mbak Ihsan? Sip, terima kasih. Mas Milano, coba yang kedua. Oke, ada yang Mas Milano. Oke, berarti ini lagi bahagia Mas Milano. Coba yang ketiga dibaca Mas Bara, boleh deh Mas Bara membaca nomor 3. Menerapkan. Sip, ada 3 tujuan. Yang pertama dari menjelaskan apa sih berpikir komputasional itu. Kemudian yang kedua mengidentifikasi ada prinsip-prinsipnya. Setelah itu baru menerapkan. Ya, setelah belajar baru diterapkan. Oke, langsung ke yang pertama tadi tujuannya kalian perlu tahu apa itu berpikir komputasional. Komputasional itu kira-kira dalam bayangan kalian terkait dengan apa? Komputer, kata Mas Mada. Jadi memang benar bahwa berpikir komputasional itu berpikir yang bagaimana menyelesaikan masalah atau memecahkan masalah. Kita kan ketemu masalah tiap hari ya kan? Itu dengan cara pola pikir komputer. Tahu komputer kan? Canggih enggak komputer? Pinter enggak? Sekarang langsung ke prinsip. Ini teori dulu nanti kita praktek. Prinsipnya ada 4. Yang pertama adalah decomposition.
dekomposisi, ada pattern, mengenal pola, kemudian abstraksi dan algoritmik atau algoritma. Pernah dengar keempatnya? Belum. Kita akan pecah satu-satu ya. Di situ ada tuh, sudah artinya dekomposisi itu memecah masalah, pattern mengenal pola, abstraction adalah mengambil hal penting, algoritmiknya membuat langkah-langkah yang runut secara langkah-langkah secara runut untuk menyelesaikan masalah. Kita akan satu-satu ya, decomposition. Kita enggak usah, wah istilahnya sulit gitu, tapi tidak demikian sulit kok. Mari kita pahami bersama. Memecahkan masalah kompleks. Kompleks itu berarti banyak ya, besar gitu. Menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan mudah dikelola. Ini dasar pemikiran atau prinsip berpikir komputasional dengan dekomposisi. Jadi masalah besar tadi kita pilih menjadi bagian-bagian kecil. Contohnya di sini. Nah, ini sedang melakukan apa? Pagi tadi, kalian sebelum masuk sekolah hari Senin yang piket ada Mas Oza, ada Mas Mada, iya benar ya, dan Mas Roland, Mbak Dinda, dan Mbak Jedidah. Semua berperan masing-masing. Ada yang nyapu, ada yang buang sampahnya, ada yang pakai kemoceng, bersihkan debu, dan lain sebagainya. Itu masalah besarnya di sini, kompleksnya kan adalah hari ini bahwa kalian piket. Kemudian untuk menyelesaikannya, kalian membagi tugas. Kalau semua nyapu, kira-kira selesai enggak? Kalau semua antri buang sampah, kira-kira selesai enggak piketnya? Enggak. Jadi ada pembagian tugas. Dipilah-pilah. Itu ternyata adalah bagian dari berpikir secara komputasional dengan prinsip dekomposisi. Oh, berarti kalian sudah pinter dong ya, sudah menerapkan cara berpikir seperti komputer. Keren. Tepuk tangan dong. Satu sudah pernah dilakukan, hanya belum menyadari. Maka dari ini kenapa terus Bu ini kok belajar hari ini ya, biar kita terus terbiasa untuk melakukan ini, lebih terbiasa lagi. Ragu sama lagi itu artinya pola. Ada pola-pola yang sama. Maka ketika kalian ketemu polanya sama, kamu lakukannya juga sama kan? Berarti kalau Senin itu otomatis jadwalnya matematika, masukkan buku matematika. Nah, kemudian juga ada pendidikan Pancasila, maka yang disiapkan adalah sesuai jadwal. Sudah begitu apa belum, Mas? Di rumah? Sudah semua. Jadi otomatis. Kalau Senin, bahkan sudah ada yang hafal jadwal tanpa melihat? Ada? Sudah hafal jadwalnya tanpa melihat? Wah, keren kalau sudah hafal. Berarti tinggal langsung memasukkan di dalam bukunya, di dalam tasnya. Maka tidak ada masalah, setiap Senin, Selasa, Rabu, Kamis, sampai Jumat, tidak ada yang tertinggal bukunya. Begitu ya Mas Bara ya? Bu, kalau ada yang tertinggal, ya itu wajar. Berarti di prinsip yang kedua pun kalian sebenarnya sudah melakukan. Tapi bukan, mungkin belum semua hal kalian sudah melakukan, tapi setidaknya dalam beberapa hal kalian sudah mulai melaksanakan berpikir komputasional yang apa ini tadi? Pengenalan. Apa tadi? Pengenalan pola. Mbak Abel apa Mbak Abel? Pengenalan pola. Kita akan lanjut yang ketiga. Yang 4 sudah sampai ketiga kita. Yang ketiga adalah abstraksi. Di sini abstraksi itu gambarnya ini. Kalian fokus kepada hal-hal yang penting. Ternyata komputer itu berpikirnya seperti itu loh ya. Jadi mengabaikan hal-hal yang tidak penting, fokus hanya kepada yang penting saja. Misalnya hari ini kalian tujuannya belajar ke sekolah, ya fokus untuk belajar. Contohnya di sini Bu ini juga bagi contohnya. Misalnya kalian ketika sedang membaca. Seperti literasi hari Kamis kita kan membaca buku. Ketika membaca, fokusnya adalah apa yang kalian baca. Tidak perlu kalian ketika membaca sambil memikirkan di situ, wah ini kertas dibuat dari apa ya? Kira-kira belinya di mana?
Bahannya apa? Tidak perlu ketika bukan berarti bahwa pengetahuan kertas itu dibuat dari apa tidak penting, bukan. Tapi ketika membaca fokusmu bukan itu. Paham yang dimaksud? Oke, jadi kalau membaca fokusnya ya isi dari yang dibaca. Yang terakhir, algoritmik. Berpikir algoritmik. Ini biasanya algoritma itu ada di mana? Matematika ya. Istilah algoritma ada di matematika. Lah di sini di coding juga ada istilah algoritma, yaitu menyusun langkah-langkah instruksi. Jadi ada langkah-langkah kamu susun, kamu ikuti untuk menyelesaikan masalah tertentu. Jadi ada langkah-langkahnya. Saya kalau ketemu masalah ini apa yang saya lakukan dulu, gitu kan? Apa yang harus saya kerjakan lebih dulu? Misalnya di sini. Nah, kalian membuat ini pancake ya. Ini gambarnya pancake. Tahu pancake kan? Tahu. Ketika membuat pancake atau mungkin yang lebih sederhana aja di rumah kamu sering juga kan bikin mie, apalagi? Bikin nasi goreng. Kemarin sudah ada yang menulis teks prosedur membuat nasi goreng, membuat telur dadar, membuat apa lagi kemarin yang membuat sandwich, membuat jelly, ya puding, membuat cireng dan lain sebagainya. Ada langkah-langkahnya enggak? Ada. Misalkan yang sederhana membuat mie saja. Apakah mie-nya perlu dibuka dulu atau langsung diceburkan sak bungkusnya? Nah, perlu dibuka dulu. Jadi ada langkah-langkah yang harus diikuti untuk menikmati sebuah semangkuk mie. Atau membuat teh sederhana saja juga harus ada langkah-langkahnya. Setuju? Setuju. Sama coba fokus. Tadi ada berapa? Ada 4. Dekomposisi itu memisahkan dari hal besar menjadi hal kecil. Kemudian ada pengenalan pola. Hal-hal yang sama itu kamu tinggal mengikuti, mengulang lagi. Kemudian yang ketiga ada abstraksi, yaitu fokus kepada hal yang penting. Kemudian yang keempat ada algoritma, ada langkah. Pada gambar itu ada pilihan, ada gambar, ada kegiatan, kemudian di bawahnya ada pilihan apakah itu masuk dalam pola pikir dekomposisi, pola abstraksi atau algoritma. Kamu centang, boleh pakai maju, mundur, kanan, kiri, maju. Oke, sip, gampang kan? Kembali ke tempat. Sekarang ABC sebaliknya. Ingat, sebaliknya. Bu Eni bilang maju. Mundur. Semua ambil bilang ya mundur, bilang mundur. Maju. Mundur. Maju. Mundur. Ya, itu nanti diskip aja buat nanti ya. Silakan kasih nama. Nggak sendiri-sendiri.
Pagi. Di sini kami berdua akan mempresentasikan tentang membuat jus jambu. Langkah pertama, siapkan jus jambu. Siapkan jambu yang sudah dibakar. Langkah keempat, masukkan bahan ke dalam blender. Langkah kelima, tancapkan blender ke pot bunga. Langkah keenam, nyalakan mesin untuk memblender. Langkah ke-7, masukkan setelah menjadi jus. Langkah ke-8, jus sudah disajikan. Langkah ke-9, tuang jus ke dalam gelas. Nah, di sini langkah-langkah dalam membuat jus ini termasuk prinsip apa ya teman-teman kira-kira? Prinsip algoritma. Sekian dari saya dan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wow, keren. Terima kasih kan? Sama. Oke, sekarang alhamdulillah kita sampai di penghujung. Nanti mengisi refleksi. Sebelum mengisi refleksi, Bu Eni akan tutup dulu. Jadi kita sampai pada kesimpulan bahwa ternyata berpikir komputasional itu penting sekali. Pertama, apa pentingnya? Coba Mbak Dinda dibaca. Untuk apa sih? Ternyata masalah bisa terbantu, tersolusikan dengan lebih cepat. Yang selanjutnya apa, Mas Mada? Menjadi lebih teratur, lebih tertata. Kira-kira manfaat lagi ketiga apa? Coba Mas Roland. Yang ketiga adalah menyiapkan diri untuk belajar teknologi dan coding. Yang keempat bisa dibaca Mas Roland. Melatih logika dan kreativitas. Terima kasih untuk Mas Roland. Masya Allah. Jadi keempat ini adalah manfaat yang kita dapat dengan berpikir secara komputasional. Oke. Selanjutnya kita akan mengisi refleksi. Bu Eni akan bagi refleksinya. Kalian isi sesuai yang kalian alami. Bagaimana perasaannya hari ini belajar bersama Bu Eni. Kemudian juga diisi apa yang kamu pelajari, apa yang menarik kamu isi ya. Oke. Bu Eni akan bagi.
Bagaimana perasaannya? Senang. Ada yang senang. Ada yang ngantuk. Wah, ada yang ngantuk juga. Oke, terima kasih atas kejujurannya. Terima kasih atas kerjasamanya pembelajaran hari ini. Semoga yang kita pelajari bermanfaat. Pertemuan depan kita akan mempelajari tentang literasi digital. Lebih semangat lagi ya. Ada kata-kata yang sangat bermakna di sini. Belajar coding dan AI bukan sekedar tentang teknologi, tapi juga melatih otak kita untuk berpikir kreatif dan logis. Oke, untuk mengakhiri pembelajaran tepuk dulu tepuk irama. Kita awali dengan bahagia, berakhir dengan bahagia. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 4, tepuk 4, 3 kali tepuk 5. Tepuk tangan untuk kita semua. Bu Eni akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.